Acara ini dipersembahkan oleh PT Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Jika engkau memiliki mimpi terindah, maka wujudkanlah. Jika ia belum terwujud, maka bersabarlah. Jangan menyerah, karena Tuhan pasti memiliki cara tersendiri untuk memberikanmu anugerah. Setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Raden Medlias malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini kita kembali untuk melihat para pejuang mimpi kita yang berharap mimpinya akan terwujud. Baik untuk mereka ataupun untuk orang-orang yang mereka kasihi. Saya Ferdi Hasan dan Raden Medlias di sini akan menemani Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Tentunya di Inilah Mimpi Jadi Nyata. Dan untuk menentukan perwujudan mimpi dari para pejuang mimpi kita pada malam hari ini, telah bersama kita semuanya para sponsor dan juga bintang tamu. Ada Ibu Lilitang dari Salina Poniman, ada Bapak Haryo Suparmun dari King Roller, dan juga ada Ibu Seli dari PT Inti Sumber Baja Sakti. Selamat malam semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan? Selain tentunya para juri sponsor, malam hari ini kami juga tentunya kedatangan para bintang tamu yang akan membantu para juri sponsor. Yang pertama ada Irgi Farezi. Selamat malam. Selamat malam. Juga ada Sisi Priscilia. Selamat malam. Dan juga ada Ferli Junandar. Selamat malam. Boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk para bintang tamu kita di kesempatan malam hari ini. Mereka tentunya akan membantu para juri kita, juri sponsor untuk berdiskusi menentukan dari 2 pejuang mimpi kita, siapakah yang mimpinya akan terwujud. Segera kita akan mengundang pejuang mimpi kita yang pertama. Inilah dia, Septi Andriani. Ya. Halo Septi, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Kalau boleh tahu, malam hari ini apa yang menjadi mimpi besar seorang Septi? Mimpinya pengen membuat usaha menjahit. Ingin buka usaha menjahit di rumah ya? Oke, sudah siap untuk mewujudkan mimpi Septi pada malam hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Kalau gitu silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang dari jauh nih ya? Iya. Dari daerah mana Septi datangnya? Dari daerah Pagaralam. Dari Sumatera Selatan ya? Iya. Septi memiliki mimpi untuk memiliki usaha jahit. Kalau boleh tahu saat ini Septi bekerja sebagai? Bekerja sebagai buruh gosok dari aku kelas 1 SMA. Dari kelas 1 SMA. Iya. Sekarang usianya berapa? Sekarang usia 20 tahun. 20 tahun, jadi kurang lebih sudah 4 tahunan lah ya. Iya. Mengapa ingin memiliki usaha jahit atau menjadi penjahit ini? Kalau boleh diceritakan. Karena saya di rumah ada tanggungan. Ibu saya. Ibu. Ibu saya sedang sakit. Boleh diceritakan Septi, tadi Septi mengatakan ibu sakit. Ibu sakit apa? Ibu sakit gangguan mental karena dari masa lalunya yang ditinggal oleh kakek nenek. Dan sekarang ditinggal juga oleh ayah. Usia Septi saat itu berapa? Usia tahun 2016, usia Jadi kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Iya. Septi ini anak tunggal. Iya, Sedih pastinya sedih dan sekarang hanya berdua dengan ibu, iya. harus merawat ibu. Saat Septi ditinggal ayah mungkin bisa diceritakan apa yang Septi rasakan karena kan hanya bertiga ya dengan ibu dan juga ayah gitu. Mungkin bisa diceritakan. Ya sedih karena belum bisa membahagiakan ayah saya. Dan sekarang ibu sakit. Jadi dan saya anak tunggal. Jadi saya yang merawat ibu saya. Dan tetangga, teman, apakah ada yang membantu atau bagaimana tanggapan mereka atau keluarga? Ada keluarga lain yang membantu? Ya kalau membantu sih ada, tapi kan mereka kan punya anak sendiri, jadi lebih mementingkan anaknya terlebih dahulu daripada saya. Kalau tetangga-tetangga bagaimana tanggapan mereka?
Kalau tetangga ya kadang merasa terganggu soalnya mama sering keluar rumah. Jadi kalau mau kemana-mana pintunya harus dikunci. Jadi dari Septi ini pemirsa dan juga penonton di studio, kita belajar mengenai keteguhan hati. Dan juga tentunya kita belajar dari Septi bahwa merawat orang tua itu merupakan sesuatu hal yang mulia. Nanti kita akan bicara lagi dan juga menggali lebih dalam mengenai keseharian Septi. Jangan kemana-mana, tentunya tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Harapan saya untuk bisa memiliki penghasilan sendiri karena ayah saya sudah meninggal sejak 2 tahun yang lalu. Dan saya kini menjadi tulang punggung keluarga saya dengan menghidupi seorang ibu saya. Masya Allah, luar biasa sekali Septi ini ya, dedikasi untuk orang tua. Dan insya Allah cita-cita Septi tercapai dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak ayah meninggal 3 tahun 4 tahun yang lalu itu kondisi semakin menurun begitu. Iya, dan sebelumnya kan itu nikah sama bapak, terus kondisinya membaik. Dan setelah aku kecil, dia kondisinya kumat lagi menurun. Menurun lagi. Jadi sampai sekarang. Jadi memang ayah ini sosok yang luar biasa ya. Iya. Sudah mengetahui kondisi ibu dan menikahi ibu. Dan alhamdulillah membaik waktu itu dan saat ini menurun sekali. Iya. Apakah sudah diajak berobat akhir-akhir ini, Septi? Kalau dulu masih kecil pas ayah masih ada sering diobatin. Dan sekarang bapak nggak ada, nggak pernah diobatin. Karena alasan keuangan, biaya. Oke. Pemirsa, sebagai informasi tambahan bahwa kondisi Ibu Septi yang tentunya mengalami gangguan mental beberapa tahun terakhir yang seperti disampaikan oleh Septi akhirnya menurun kondisinya. Setiap Septi bekerja di hari Sabtu dan Minggu sebagai buruh gosok, Ibu Septi ini harus dikunci di rumah begitu ya Septi ya. Bisa diceritakan seperti apa sih sebenarnya kondisinya dan apakah tidak ada yang menemani saat ini atau tetangga yang membantu? Kenapa sampai harus dikunci dari luar? Karena kalau tidak dikunci, mama sering keluar rumah. Keluar rumah lalu apa yang dilakukan oleh mama? Kan di depan rumah itu ada warung. Jadi kalau keluar rumah sering berantakin, menghambur makanan di warung itu. Membuat tetangga jadi marah atau Membuat tetangga jadi merasa terganggu. Septi ini cukup sabar karena di dalam rumah mama juga suka kadang-kadang memberantakan rumah dan kadang-kadang juga mungkin suka ngamuk begitu ya. Saat mama melakukan hal tersebut biasanya apa yang Septi utarakan atau sampaikan kepada mama? Biasanya ya mama jangan keluar rumah, soalnya kan kasihan tetangga merasa terganggu. Gitu.
Septi sayang sekali sama mama. Saya Merasa terbebani mengurus ibu. enggak, soalnya perbuatan yang saya lakukan belum bisa membalas jasa orang tua. Insya Allah. Semoga segala sesuatunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Septi. Septi ada harapan untuk ibu. Mungkin saat ini tidak berada di sini. Apa yang Septi harapkan dan apa yang biasanya Septi doakan hari-hari untuk ibu? Doakan ya, semoga mama bisa cepat sembuh dan bisa kemana-mana, bisa bareng dan bisa beribadah bersama-sama. Usaha Septi ini hadir di mimpi jadi nyata. Cita-citanya ingin memiliki usaha jahit ya Septi ya, agar tidak meninggalkan rumah. Iya. Dan salah satunya adalah ingin membuatkan baju untuk ibu, betul? Iya. Karena mama sangat sekali dibuatkan baju. Kalau waktu itu kan aku beli baju yang ada bonekanya, terus aku kasih mama, dia seneng. Mudah-mudahan mimpi Septi bisa menjadi kenyataan dan juga tentunya terrealisasi. Kita akan mendengarkan komentar dari para juri sponsor. Mungkin Ibu Lili mau menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya? Ya. Malam Septi. Malam Ibu. Ya, kamu ada yang sangat luar biasa ya. Ya, ada kata perenungan dari Master ya. Master ada berkata bahwa berbakti kepada orang tua dan berbuat kebajikan itu tidak bisa ditunda. Apa yang Septi lakukan itu udah benar. Dan Ibu juga berharap semoga mimpi Septi untuk bisa berkarya di rumah sehingga bisa menjadi ibu itu, menjaga ibu itu bisa menjadi kenyataan. Iya. Ibu pengen bertanya ya, kata Septi kan kalau Septi pergi kerja itu rumah harus dikunci dari luar sehingga ibu tidak mengganggu tetangga. Iya. Jadi kalau Septi lagi ke Jakarta ini, ibu dititipkan ke siapa? Kalau ini dititipkan sama tetangga, sama Wawa juga di rumah. Oh, Ya. berarti tetangganya juga baik ya, bisa membantu, Iya. bisa bekerja sama juga membantu si Septi. Iya. Ya, mudah-mudahan mimpi Septi malam ini bisa menjadi kenyataan. Amin. Ya, tetap semangat ya, Nak. Ya, makasih Bu. Kita akan mendengarkan komentar dari juri tamu kita yang berikutnya. Irgi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya Septi adalah anak yang soleha. Doa apa yang Septi selalu panjatkan kepada ibunda? Doanya ya Allah, hamba tahu ini ujianmu, maka berikanlah hamba yang terbaik. Hamba tahu hamba bisa melewatinya, karena Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Baik, terima kasih banyak. Semoga setelah ini Septi bisa melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Allah akan memberikan jawaban dan juga kondisi yang lebih baik lagi. Karena betul sekali bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan yang lebih berat daripada kemampuan kita. Terima kasih banyak Mas Ferry. Terima kasih banyak Mas Irgi. Selanjutnya mungkin Sisi ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih Mas Ferdi. Selamat malam Septi. Selamat malam Mbak. Saya tersentuh sekali ngelihat video Septi ngurus ibu dan juga dengan kehadiran Septi di sini. Septi bercerita gimana rasanya ketika ditinggal bapak dan semua keadaan jadi semakin memburuk gitu. Kalau saya boleh cerita sedikit Septi, saya pun pernah merasakan berada di posisi Septi ketika ayah saya meninggal, dan saya tahu persis gimana beratnya untuk bisa kayak merangkul ibu saya untuk menenangkan beliau gitu, memberikan ketenangan gitu. Tapi pada saat itu pun juga
saya sebagai anak pertama, saya harus merangkul adik-adik saya juga dan menenangkan mereka juga gitu. Sama seperti Septi di sini, Septi memang anak tunggal gitu, tapi dengan keadaan ibu yang kalau kita lihat ya memang ibunya sedang sakit gitu, bukan dalam kondisi baik atau sehat gitu kan. Saya tahu seberapa besar bebannya Septi gitu, dan kalau tadi saya lihat Septi setiap hari harus mengunci ibu di dalam. Saya rasa itu bukan hal yang mudah untuk Septi. Saya nggak bisa ngomong lebih banyak lagi karena kalau udah tentang orang tua itu sangat sensitif untuk saya gitu. Tapi mungkin yang saya bisa katakan ke Septi adalah Septi harus terus semangat, kejar mimpi Septi sampai kemanapun itu, yang sabar. Karena saya yakin dengan waktu Septi yang Septi berikan untuk orang tua Septi, terutama ibu yang udah tinggal satu ada di sini kan, bapak udah nggak ada. Iya. Saya rasa itu akan digantikan dengan sesuatu yang sangat luar biasa dari Allah. Jadi Septi harus sabar ya. Iya Mbak. Semoga apa yang Septi mimpikan bisa jadi kenyataan. Amin. Makasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih banyak Sisi. Dari Septi kita belajar betapa besarnya dedikasi dan juga pengabdian seorang Septi untuk ibunda tercintanya dan juga almarhum ayahnya. Untuk kita yang saat ini masih memiliki orang tua, mari kita tentunya meluangkan waktu hanya untuk memberikan perhatian, mengelus tangannya, memegang tangannya dikala kesempatan itu masih ada. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan melihat bagaimana Septi berusaha untuk meyakinkan para juri, baik juri sponsor dan juri tamu, bentuk cintanya kepada orang tuanya, khususnya ibunda tercinta. Septi akan menyanyikan lagu khusus untuk ibunda tercinta, judulnya adalah Cinta untuk Mama. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Senandung dari hatiku untuk
Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata, masih bersama dengan saya Ferdi Hasan. Setelah tadi kita melihat pejuang mimpi kita yang pertama, Septi. Di kesempatan malam hari ini kami akan mengundang pejuang mimpi kita berikutnya. Beliau adalah seorang dokter dan segera kita undang untuk berada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Inilah dia Dr. Mangku Sitepu. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Mangku Sitepu. Horas Dok, apa kabar? Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih banyak. Iya, sepertinya malam ini semangat sekali ya Dok ya? Ya, Semangat sekali ya. Kalau boleh tahu, kita semua tahu sebenarnya apa mimpi besar dokter? mimpi saya sebenarnya bagaimana mensejahterakan sesama makhluk hidup, sesama bangsa Indonesia. Itu sebenarnya melalui poliklinik yang gratis dan juga melalui buku-buku yang saya tulis. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Sudah siap malam ini Dok untuk mewujudkan impian dokter? Saya siap. Oke, silakan maju ke depan Dok. Selamat malam dokter. Selamat malam. Sepertinya bersemangat sekali, usia 85 tahun sekarang dok. 84. 84, saya naikin satu, inget dia rupanya ya. 84 tahun. Tapi tetap semangat, berjiwa muda dan terus ingin membantu sesama. Boleh diceritakan kepada kita semua apa yang membuat dokter ini tetap semangat dan positif selalu? Jadi pertama sekali yaitu oleh Profesor Iwan Darmansyah, yaitu farmakolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyatakan bahwasanya setiap individu yang berakal sehat memiliki apa yang disebutkan dengan altruisme. Altruisme itu apa? Apa itu altruisme? Ya. Altruisme yaitu ingin berbuat baik bagi sesama tanpa pamrih. Itu dia saya kira. Itu yang Dasar mendorong hidup dokter saya. ya. Iya. Ada 3 hal ya yang menjaga dokter itu tetap semangat tadi. Apa itu dok? Jadi ada 3 hal yang saya kira yang saya tetap ya, bersemangat, yaitu satu mengenai psikis saya, sifat saya, yaitu what we call always smiling. Oke. Selalu ketawa dan tidak pernah merasa susah, nggak punya uang juga, ya tidak apa-apa gitu. Ya. Kedua, makanan yang seimbang. Oke. Jadi saya kalau pagi-pagi itu sarapan saya Apa roti 2 potong, Oke. kemudian yogurt, Oke. kemudian pisang 1 biji, Aha. kemudian jeruk 1, Ya. kemudian 1 lagi kolang kaleng. Dokter ini uniknya ya, memiliki 2 titel dokter. Dokter hewan dan dokter umum. Diceritakan dong dok. Enggak, 1 lagi tadi kurang. Oh 1 lagi Iya. bukan sudah 3 tadi. Ya, Sampai itu kolang kaling satu kita ya. olahraga. Oh olahraga, betul-betul. Jangan ditinggalin ya. Sekarang tadinya saya jalan kaki keliling Senayan itu 5 kali. Senayan loh ya. Senayan ya. Kemudian sekarang saya beralih saya ke berenang. Oh. Berenang itu saya setiap hari berenang 450 meter. 450 meter. Sekarang Setiap hari ya. tinggal 3 kali seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, Senin, Rabu dan Jumat. Nah jadi Hingga untuk sekarang masih tetap saya terus melatih napas dan melatih kaki dan tangan dan semua. ceritakan sekarang dok, kedua titel dokter ini nih, dokter hewan dan dokter umum. Saya itu seorang dokter hewan. Saya memasuki Fakultas Kedokteran Hewan Peternakan Universitas Gadjah Mada itu tahun 1956. Mengapa saya jadi dokter hewan? Sejak kecil saya itu senang sekali dengan hewan. Sehingga sudah saya lulus SMA itu saya ingin masuk ke Fakultas Kedokteran dan Peternakan. Satu lagi, karena waktu itu yang bisa memberikan ikatan dinas hanya
Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Jadi saya itu. Nah, ketiga, yaitu satu lagi ini yang agak lucu. Saya itu setiap makan sayur-sayuran yang hijau, saya itu terus geligian. Itu keluar itu makanan itu lagi. Saya kunyah lagi. Kayak kunyah mamah biak. Jadi sama dengan seekor sapi. Jadi kenapa saya kok bisa seperti itu? Jadi 3 hal inilah yang mendorong saya supaya saya masuk menjadi di Fakultas Kedokteran Hewan dan menjadi dokter hewan. Maka pada tahun 1963 lulus saya sebagai dokter hewan. Kemudian saya sudah lama saya menjadi, ya kira-kira berapa tahun saya menjadi dokter hewan. Ini banyak sekali orang kampung saya datang ke rumah saya berobat. Berobat dia minta diobati. Loh, saya dokter hewan. Iya. Kenapa? Nah, itulah sebabnya. Karena di daerah saya itu hanya 1 dokter. Tidak ada dokter. Jadi orang yang berpenyakit itu sukar sekali untuk mendapatkan dokter. Jadi saya datang pada obat biarlah. Oh, Bapak dokter hewan nggak apa-apa, biar obatilah. Yang hebat lagi nih pemirsa, Dokter Mangku ini sampai hari ini masih praktek ya dok ya? Ya masih. Luar biasa. Baik pemirsa, untuk mengenal lebih dekat Dokter Mangku, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Asal saya ketemu dengan pasien itu, saya merasa bangga sekali. Mereka masih percaya sama saya, gitu loh. Sama sekali saya tidak mendapatkan uang dari sini. Saya hidup dari kehidupan saya sebagai pegawai negeri. Napa Pak saiki Pak? Gendis sih cahe, Gendise wis pundi? cahe 99. Heeh, terus? Terus rasanya semutan. Oh, nggih, mangke kula priksa nggih. Nggih. Nggih, monggo. Aku baik. Ya periksanya rapi gitu. Tanyain satu-satu. Apa yang kita rasain, apa yang kita kasih tahu. Sehat yang bisa terus ini di sini gitu. Itulah keseharian Dokter Mangku yang mengingatkan banyak akan almarhum ayah saya. Ayah saya meninggal di tahun 2015 di usia 92 tahun. Persis seperti Dokter Mangku, keseharian masih terus bersemangat, masih bekerja sampai dengan 88 tahun kala itu usianya. Kita akan menanyakan komentar dari para tamu sponsor. Mungkin Ibu Seli dan Pak Haryo nih belum mendapatkan kesempatan. Ibu Seli terlebih dahulu silahkan. Baik, selamat malam Pak Ferdi dan Malam. dokter. Kita sekampung nih dok, Horas. Saya dari Sumatera Utara juga, dari Medan. Iya, saya juga dari sana. Ya, orang Sumatera ini semangat ya dok ya. Dan saya ingat Master pernah mengatakan, setiap orang, semua orang punya cinta kasih. Hanya belum terbangkitkan. Nah dokter nih cinta kasihnya bukan hanya pada manusia, sama hewan juga. Itu luar biasa ya dok ya. Terus dok saya mau tanya nih, dokter kan praktek sampai sekarang dan tidak terima bayaran. Terus kalau pasiennya sembuh tentu dokter senang. Kalau datang lagi gimana dok? Praktek kami di sana kita sebut praktek kemanusiaan. Apa itu praktek kemanusiaan? Setiap pasien baru loh ya, bukan pasien lama,
Itu kita sebagai seorang dokter itu kita tanyakan baik fisik maupun psikis. Jadi kita tanya mulai dari dia misalnya batuk umpamanya, dia datang, oh saya batuk dok. Kita bukan batuknya aja kita tanya, tidak. Kita mulai tanya batuknya bagaimana, panas enggak, warna batuknya bagaimana. Jadi dia semua kita tanyain. Jadi dia puas. Maka tadi ada pasien yang mengatakan dokter periksanya teliti sekali ya dok ya. Sukses ya dok ya. Terima kasih Selamat banyak. malam. Ya, Malam. Terima kasih banyak Ibu Sally. Mungkin Bapak mau menambahkan? Saya salut sekali nih. Ini persis nih filosofinya dokter nih sama filosofi kami di sini nih di church ini. Terutama yang bersumbangsi tanpa pamrih. Ya. Sedikit sekarang orang yang seperti itu. Jadi sekarang mimpinya adalah untuk menerbitkan lebih banyak buku lagi ya gitu dok. Terutama mudah-mudahan. untuk Mudah-mudahan. buku-buku kedokteran begitu ya. Iya, di samping itu juga poliklinik saya ini jangan sampai tutup lah. Jadi melalui poliklinik inilah semua dokter-dokter muda ini mudah-mudahan bisa tertarik. Bukan hanya just do it saja ya, tapi coba try to help the others. Jadi bagaimana kita menggerakkan orang-orang seperti dokter-dokter muda ini sehingga dia mau membantu sesama. That is my point. Selamat, semoga dokter selalu sehat. Semoga juga mimpi dokter bisa jadi tercapai. kenyataan. Ya, mudah-mudahan. Setelah ini kita masih akan menggali dan berbincang dengan Dr. Mangku. Untuk itu janganlah kemana-mana, tetap bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Kita masih akan berbincang dengan Dr. Mangku dan kali ini kami akan mengundang pasangan hidup setia, yaitu Ibu Hasti. Silahkan Ibu. 56 tahun sudah hidup bersama ya Bu ya? Betul. Waduh, memang serasi ini luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka berdua. Golden anniversary telah dilewati, masih penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dokter ini tadi menyampaikan kepada kita bahwa dokter ini sebagian besar waktunya puluhan tahun itu didedikasikan untuk masyarakat. Bahkan tidak memungut biaya waktu itu. Sekarang ada biayanya sedikit ya, Rp10.000. Dari 2.500 naik 5.000 dan Rp10.000. Bagaimana sih Ibu Hasti melihat sosok Dokter Mangku secara pribadi dan sebagai seorang dokter? Baik, saya mengenal dia itu dia masih di kampus dan waktu itu dia sedang koas dan kami di rumah ibu saya itu punya anjing. Anjingnya sakit. Lalu di depan rumah saya ada dokter. Saya tanya, Mbak, iki asuku loro piye iki? Oh, gawanen wae Mbak Dek neng rumah sakit hewan. Lalu saya bawalah ke sana. Iya. Itulah saya kenal sama dia. Oke. Pertama. Iya. Lalu saya biasa saja. Ternyata dia bolak-balik datang. Wow. Agresif ya Dokter Mangku ternyata ya. Bolak-balik datang ke rumah. Alasannya ya, akhirnya, pasti mau nanya anjingnya udah sehat atau belum begitu ya. Padahal mau lihat ibu ya. Ya akhirnya kami menikah sama dia tahun 63 dan saya dibawa ke desanya. Desanya itu sekitar 60 km dari Medan. Oke. Ya dari Medan. Anak berapa Bu sekarang? Anak 3. Anak cucu? Cucu 5. Cucu 5. Kalau saya bertanya kembali ke Dokter Mangku nih dokter. Dokter ini pasiennya banyak. Tadi saya lihat di tayangan video tuh satu-satu dokter tanya sakitnya sakit apa yang dirasa. Dan klinik berkesinambungan ini kan tentunya membuat kenal dan akrab dengan pasiennya. Sudah dianggap seperti keluarga pasien-pasien saya anggap ini. seperti diri saya sendiri gitu loh. Jadi saya menganggap pasien itu keluarga saya. Nah, itu saya kira pokok utamanya di situ. Okay. Jadi dengan pengobatan secara fisik
fisik and psikis. That is the point. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya kali ini untuk Ibu Hasti, mungkin ingin memberikan semangat kepada suami tercinta karena hari-hari masih sibuk praktek terus, Ibu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Dr. Mangku? Kamplang. Masih tegam ini. Baiklah Bapak, untuk hari ke depan saya tetap mencintai Bapak. Dan saya tetap mendukung apa yang dikerjakan Bapak untuk sesama manusia. Terima kasih. Mudah-mudahan mereka ini menginspirasi kita pemirsa. Tentunya cinta mereka berawal dari kampus di Universitas Gadjah Mada dan menikah, bahkan pernikahan mereka sudah lebih dari 56 tahun, masih saling mencintai dan juga tentunya masih saling mensupport. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dalam membina hubungan rumah tangga. Ku sadar hidup ini hanya sebentar. Untuk apa putus asa dan hanya buang waktu saja. Bukankah hidup ini hanya sebentar? Janganlah kau putus asa dan buang waktu sia-sia. Bersyukurlah hari ini kita masih dapat berjumpa dan jangan kita lupa Dia yang di atas sana, kawan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, ada dua pejuang mimpi kita dan hanya salah seorang di antara pejuang mimpi tersebut yang mimpinya akan menjadi nyata. Untuk merecap perjuangan para pejuang mimpi kita, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Ibu sakit gangguan mental, sekarang ditinggal juga oleh ayah. Dan saya anak tunggal, jadi saya yang merawat ibu saya. Sedih karena belum bisa membahagiakan ayah saya. Septi setiap hari harus mengunci ibu di dalam. Saya rasa itu bukan hal yang mudah untuk Septi. Praktek kami di sana kita sebut praktek kemanusiaan. Jadi bagaimana kita menggerakkan seperti dokter-dokter muda ini sehingga dia mau membantu sesama. That is my point. Untuk hari ke depan saya tetap mencintai Bapak. Baik, selanjutnya saya akan kembali mengundang ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata para pejuang mimpi kita pada malam hari ini, Septi dan juga Dr. Mangku. Kita sudah sediakan kursi, mau duduk Dok? Kuat ya. Sebelum kita mengetahui mimpi siapa yang akan terwujud pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pendapat dari para juri sponsor dan juga bintang tamu. Kita ke bintang tamu terlebih dahulu, kita ke Mas Ferli. Selamat malam dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ada dua dimensi. Pertama tadi adalah bagaimana dokter memberdayakan diri untuk menjadi kebajikan untuk banyak orang. Dan di sisi lain juga adalah dokter bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang sebaya untuk tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik. Saya sangat terinspirasi, saya berharap nanti usia 85 saya bisa seganteng, sekece dokter. Masih dicintai oleh istri juga begitu dok ya. Dan untuk yang Septi, hidup ini indah Septi. Ya, apalagi ketika keindahan itu diberikan oleh Tuhan, di mana Septi dipilih untuk memberikan ladang ibadah sebetulnya. Apalagi yang lebih indahnya lagi adalah ladang ibadah untuk berbakti kepada ibu, kepada mama. Kalau saya lihat ini ada dua PR-nya untuk Septi. Pertama adalah mengurus mama, kedua adalah untuk usaha kamu Septi. Kamu itu harus melakukan sesuatu yang lebih besar lagi dari ini. Mungkin pesan dari saya kepada para teman-teman sponsor,
silakan dipilah-pilah dan dimasukkan dalam skala prioritas. Begitu. Semangat terus ya. Baik, terima kasih Mas Ferry. Kita ke Mbak Sisi. Saya setuju dengan Mas Ferli tadi. Buat saya, Dokter Mangku dan juga Septi sangat menginspirasi banyak orang termasuk saya. Gara-gara tadi dengar Dokter Mangku cerita banyak dari muda tahun sekian sampai sekarang dan masih terus sama istrinya gitu. Bikin saya jadi lebih oke. Kenapa saya harus males-malesan? Kenapa saya nggak bisa seperti dokter gitu? Dan dokter sangat menginspirasi saya juga untuk bisa hidup lebih baik lagi, untuk bisa berbagi dengan banyak orang lagi dan punya semangat yang luar biasa seperti dokter juga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sisi. Tadi sudah bingung juri sponsor, sekarang tambah bingung lagi ya atas ucapan Mbak Sisi ya. Kita ke Mas Irgi. Baik, selamat malam Dr. Mangku dan juga selamat malam lagi. Assalamualaikum buat Septi. Baik, Dr. Mangku, terima kasih banyak atas semua yang disampaikan. Jujur untuk para sponsor tentunya di sini ada dua hal yang sangat berbeda di sini, bahwa kalau dari Dr. Mangku sendiri ada nilai-nilai edukasi, pengalaman yang didapat oleh Dr. Mangku ini yang mungkin akhirnya bisa diteruskan kepada generasi penerus. Tapi untuk Septi ini adalah juga contoh bagi generasi muda sekarang, bagaimana berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Ini satu pilihan yang sangat sulit bagi pada sponsor, tapi mohon maaf, saya tidak akan merekomendasi apakah lebih baik Dr. Mangku, apakah Septi. Tapi saran saya mungkin dua-duanya sangat layak untuk mendapatkan atau mewujudkan mimpinya menjadi nyata. Terima kasih. Terima kasih Mas Irgi. Oke, sudah siap juri? Siapa yang akan menjadi perwakilan? Bapak Haryo dari King Roll, silakan Pak. Baik, saya mewakili sponsor untuk memberikan sedikit ulasan. Tadi kami lihat nih di panggung ada dua sosok yang sangat inspiratif ya, kedua pejuang mimpi. Beda generasinya sangat jauh banget, tapi dua-duanya sangat inspiratif. Septi harus bekerja sebagai buruh gosok, kemudian merawat ibunya juga dengan tulus. Itu betul-betul cermin dari keteguhan hati dan bakti seorang anak kepada orang tua. Sedangkan untuk Dr. Mangku, ini juga perlu diberikan aplaus ya, salut ya. Usia 84 masih tetap memikirkan masyarakat banyak gitu. Nah ini jarang juga nih, jadi dua sosok yang di panggung ini betul-betul insan langkah zaman sekarang ya. Juri-juri tamu ini tambah bingung ya. Anyway kan malam ini tetap harus diputuskan satu ya. Kami menghargai juri bahwa dua-duanya pantas gitu untuk didukung, tapi ya memang satu yang harus diputuskan. Terima kasih. Kita serahkan ke Ferdi, silakan Ferdi. Terima kasih Matt. Inilah dia saat yang tentunya kita nantikan bersama dan ditunggu-tunggu khususnya oleh dua pejuang mimpi kita. Apakah mimpi Septi yang ingin membuka usaha jahitan? Ataukah Dr. Mangku yang ingin menginspirasi banyak orang akan bukunya yang tentunya yang sebagian ingin dicetak? Baik, kali ini kita akan melihat jika grafik ini berhenti di angka 1, maka salah satu pejuang mimpi kita tersebut mimpinya akan terwujud. Namun jika grafik berhenti di angka 2, hanya mendapatkan proses atau mendapatkan bantuan dalam proses mewujudkan mimpinya. Namun jika berhenti di angka 3, berarti mimpi dari pejuang mimpi kita belum dapat diwujudkan. Baik, berdasarkan diskusi dari para sponsor dan juga para juri tamu kita, maka grafik akan bergerak. Grafik yang berada di belakang Bapak Mangku telah melewati angka 3. Bagaimana dengan grafik Septi juga telah melewati angka 3. Kita melihat kedua grafik masih bergerak menuju ke angka 2, yaitu dalam proses mewujudkan mimpi atau bantuan untuk mendapatkan mimpi sudah dilewati oleh Bapak Mangku. Begitupun Septi, siapakah yang mimpinya akan terwujud? Hampir sama.
Dan Septi, mimpinya terwujud, selamat, syukur alhamdulillah. Septi yang ingin membuka usaha jahit untuk orang tuanya khususnya untuk ibunda tercinta tercapai. Selamat Septi, Dokter Mangku juga selamat mendapatkan angka 2 jadi ada bantuan untuk dalam proses mewujudkan mimpinya. Sebelum bertanya dan ngobrol-ngobrol saya ingin mendengarkan pendapat dari Septi apa yang dirasakan oleh Septi setelah mimpinya terwujud. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku yakin Allah akan mendengar doa hambanya. Amin. Dan ini semua karena doa ibu. Karena yang sudah merestui aku bisa pergi ke sini. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat ya Septi ya. Bapak Mangku mungkin ada yang ingin disampaikan juga di kesempatan kali ini. Saya sebenarnya mimpi saya belum terwujud di sini. Baru saya mau try, memulai, start. Baru mulai saya kira mimpinya itu masih jauh. Panjang ya dok ya. Masih panjang sekali. Sehat terus dokter, terus Mudah-mudahan. menginspirasi kita semua dan kita berikan tepuk tangan untuk keduanya. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi, mimpi Septi akhirnya terwujud, kita doakan yang terbaik untuk Septi dan juga untuk Dokter Mangku. Di akhir dari mimpi jadi nyata kali ini kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi dari para pejuang mimpi kita berikutnya. Ya teruslah bermimpi karena sesungguhnya semua realita berawal dari mimpi. Saya Ferdi Hasan. Dan saya Raden Madlias. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya di Mimpi Jadi Nyata. Sampai jumpa. Selamat ya Septi ya. Ku sadar hidup ini hanya sebentar. Untuk apa aku hidup waktu problema yang harus kita lalui bersama. Lupakan sudah masa lalu kelabu. Kita susul langkah baru. Jangan hanya menunggu harapan, kesempatan dan juga waktu. Takkan selamanya datang menghampiri hidup kita. Bersyukurlah